sejarah dan filosofi kupat. Tahukah kawan, ternyata kupat itu diciptakan oleh Sunan Kalijogo untuk memperingati hari raya atau lebaran selama 2 kali. Lebaran yang pertama atau hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan hari raya yang kedua biasanya dilaksanakan 1 minggu setelah hari raya lebaran adalah hari raya ketupat. Ini khususnya di Pulau Jawa. Nah, filosofi ketupat atau kupat, kupat ini kependekan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Yang kedua, kupat artinya laku papat. Laku papat di sini yang pertama adalah lebaran, yang kedua luberan, yang ketiga leburan, dan yang keempat laburan. Nah, kenapa kupat itu dibungkus oleh janur? Nur di sini artinya adalah cahaya. Jaan artinya telah datang. Jadi janur itu artinya adalah telah datang cahaya. Kawan, kupat atau ngaku lepat artinya adalah bahwa kita sebagai orang Jawa itu harus bisa menghormati kepada orang tua, para bini sepuh, atau kawan saudara yang lebih tua dari kita. Bahwa kita ini mengaku bersalah, ini dalam rangka bahwa kita ini mempunyai budi yang luhur, ya. Artinya kita ini tidak perlu merasa menjadi orang yang paling suci, orang yang paling baik, orang yang paling sempurna. Jadi bagaimanapun yang namanya kita insan manusia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini banyak mengalami kesalahan. Sehingga di hari lebaran atau hari raya Idul Fitri itulah momentum atau implementasi daripada kita saling memaafkan atau kita minta maaf baik kepada saudara atau orang yang kita anggap lebih tua dari kita, ataupun kepada siapa saja yang layak kita mintai maaf, agar setelah kita berpuasa ini kita sudah saling memaafkan. Itu filosofi daripada ketupat. Nah, kupat menurut Sunan Kalijogo artinya adalah laku papat. Laku papat di sini yang pertama adalah lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran adalah kita memperingati hari raya tadi. Setelah puasa 30 hari, maka kita melaksanakan yang namanya lebaran. Sedangkan luberan adalah kita ini diberikan rezeki yang luber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita diberikan rezeki yang cukup sehingga kita memberikan zakat fitrah, kita memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan. Apakah itu keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, keponakan kita, atau orang-orang yang kita anggap membutuhkan, baik itu kaum duafa, fakir miskin, dan sebagainya. Itu luberan. Yang ketiga,
leburan. Leburan di sini yang dimaksud oleh Sunan Kalijogo adalah bahwa setelah kita menjalankan puasa, melaksanakan lebaran, dan sudah melakukan zakat, sodako, dan sebagainya, maka semua dosa-dosa yang kita jalani selama 1 tahun sebelumnya itu sudah lebur semua, sudah hilang. Kita menjadi orang yang suci kembali setelah melaksanakan puasa dan zakat fitrah dan kegiatan yang lain tadi. Yang keempat adalah laburan. Laburan, nah dalam tradisi orang Jawa zaman dahulu, itu orang Jawa kalau ngecat rumahnya itu kan pakai kapur gitu, pakai gamping gitu ya, kapur. Jadi dicat berwarna putih, dan kapur juga menjadi zat untuk menjernihkan air. Jadi kalau orang itu sudah berpuasa, sudah melaksanakan lebaran, sudah melakukan zakat fitrah, sudah melakukan tadi ya leburan, nah kita akan kembali kepada kesucian tadi yang dilambangkan dengan laburan tadi, yaitu warna putih, warna bening kepada air. Warna air kotor itu kalau dikasih kapur itu akan menjadi jernih, jadi bening. Nah, sekarang filosofi daripada kupat sendiri tadi, yaitu bahwa kupat itu bentuknya segi empat, kalau dibelah itu bentuknya seperti hati. Nah, setelah laburan, maka kalau ketupat itu dibelah, dibuka, maka warnanya putih. Itu melambangkan bahwa orang yang sudah menjalani puasa Ramadan selama 30 hari dan sudah melaksanakan lebaran Idul Fitri, lebaran ketupat, maka hati kita menjadi putih, seputih kapur atau seputih ketupat yang dibelah. Itu bentuknya seperti hati. Itulah sebenarnya kawan, filosofi daripada ketupat seperti yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Terima kasih kawan.